Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Oke teman-teman yang masih menonton video Asbab saja, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, kaya raya dan bahagia. Oke teman-teman yang masih menonton, kita akan lanjutkan belajar kita ya tentang ngaji roso ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana meningkatkan nilai suatu amalan ya. Apakah itu amalan, zikir atau wiritan yang biasa kita baca, supaya nilainya bisa lebih dari biasanya ya. Ini perlu ada ilmunya, teorinya ya, dan kemudian langsung dipraktekkan. Jadi kalau biasanya kita baca zikir, misalnya subhanallah, itu kalau kita tidak menggunakan ilmu yang akan kita bahas ini, kalau hitung-hitungan secara matematika teori ya kita baca subhanallah ya cuma satu aja pahalanya gitu ya. Karena apa? Karena kebiasaan kita ini ketika kita baca subhanallah, yang memuji Allah ya mulut kita saja ya. Sedangkan anggota badan tubuh kita ini tidak. Jadi anggota badan tubuh kita kan ada dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini banyak sekali organ-organ tubuh ya, seperti rambut ya, seperti bulu, sel-sel, apakah sel darah, sel kulit, dan masih banyak lagi. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan apa yang ada pada di tubuh kita, maka akan rugi sekali. Sehingga ketika kita berzikir ya, misalnya tadi subhanallah, maka hanya mulut aja yang dapat nilainya. Sedangkan anggota badan yang lain tidak ikut berzikir, maka tidak akan ada nilainya. Maka bagaimana caranya agar seluruh bagian yang ada di tubuh kita, apakah rambut, ataukah bulu, atau sel, dan semuanya ya, tidak bisa kita sebutkan memang karena banyak sekali di dalam tubuh kita ini ada jutaan atau miliaran sel ya. Kalau kita tidak gunakan, maka akan rugi. Apalagi kita ini umat akhir zaman ya, umatnya baginda Nabi Muhammad SAW ini umurnya memang pendek-pendek, dosanya banyak, amalnya sedikit. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana waktunya mungkin sama ya. Kita subhanallah menghabiskan waktu mungkin 1 detik, tetapi nanti pahalanya bisa banyak. Ini caranya adalah kita mengaktifkan konsentrasi kita. Ini sebetulnya sama dengan zikir nomor 3 ya, yang kita bahas yang dari video yang lalu. Jadi ibaratnya ini adalah memang pengaplikasian dari zikir nomor 3 kepada zikir yang biasa kita buat. Jadi sebelum kita mulai zikir yang biasa kita baca, jadi teman-teman kita diamkan pikiran ya. Caranya bagi yang pemula yang belum pernah mencoba mendiamkan pikiran, maka bisa diambil nafas ya. Napas lewat hidung, kemudian dirasakan bagaimana udara masuk ke rongga hidung, lubang hidung, masukkan ke kepala. Dan kalau kita ada memasukkan ke kepala, biasanya insyaallah nih, biasanya pikiran yang tadinya pergi ke pasar, pergi ke belanja, pergi mancing, itu akan berhenti. Nah inilah saatnya ketika pikiran kita tidak pergi kemana-mana,
pikiran sudah dibawa ke kondisi sekarang, kondisi di sini, ya. Di sini adalah ketika tempat kesadaran bahwa teman-teman ini sedang berada di sini. Misalnya teman-teman sedang duduk, ya sadar bahwa teman-teman sedang duduk. Kalau teman-teman sedang berbaring, ya sadar bahwa teman-teman sedang berbaring di sini, bukan ke pasar, bukan ke kolam, bukan ke tempat kawan dan sebagainya. Jadi ketika kesadaran kita ini sudah ada, barulah mulai berzikir. Jadi tanda-tandanya zikirnya atau konsentrasinya ini sudah betul, ya. Zikir nomor 3 ini sudah betul. Memang tidak semua, tapi kebanyakan akan mengalami sensasi yang akan kita sebutkan nanti, ya. Karena kami sudah coba dipraktekkan, maksudnya coba ke teman-teman yang ada di sini, ya. Jadi kebanyakan orang ini ketika buat apa yang saya arahkan gitu, ya, akan mengalami badan itu akan bergetar seperti membesar, ya, atau merenyam gitu, ya. Jadi apabila kondisi seperti ini, maka seluruh tubuh ini bergetar, dari ujung rambut sampai ujung kaki bergetar semua. Jadi ketika kita baca subhanallah, maka getaran dari tubuh ini akan langsung bergetar. Ini nanti boleh dicoba, ya. Jadi semua akan bergetar, bahkan pori-pori pun akan naik. Jadi kita bisa bayangkan bahwa rambut-rambut yang ada di tubuh, di kepala kita ini berapa jumlahnya, maka itu ikut berzikir. Jadi ketika mulai subhanallah, maka rambut-rambut pun bergetar ikut berzikir, bulu-bulu roma pun ikut berzikir, sel-sel darah merah, sel darah putih, tulang-tulang, semua intinya yang ada pada di tubuh kita ini ikut berzikir semua. Jadi dengan kondisi ini, dengan kondisi tadi, ya, kita mendiamkan pikiran, konsentrasi, kemudian timbul getaran di sekujur tubuh. Ini akan meningkatkan nilai pahalanya, nilai kebaikannya, ya. Karena bukan hanya mulut saja yang berzikir, tetapi rambut ikut berzikir, kulit ikut berzikir, tulang-tulang ikut berzikir, sel darah merah, sel darah putih ikut berzikir, dan semua yang ada pada tubuh kita ikut berzikir. Ini jumlahnya bisa jutaan, miliaran, ya. Jadi teman-teman boleh dicoba, ya. Atau ikut aja sekarang, ya. Coba, ya. Duduk nyantai, ambil napas pelan-pelan, rasakan di kepala. Setelah itu baca subhanallah. Bagaimana rasanya kira-kira? Ada getaran? Kalau belum ada, nanti dicoba lagi, ya. Ini sebagai orang yang pemula, pakai ambil napas seperti itu, ya. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, tinggal klik aja gitu, ya. Seperti yang kemarin, begitu sentuhkan lidahnya ke langit-langit, langsung on gitu, ya, langsung on zikirnya, langsung bergetar. Ini tanda awal, ya, tanda awal bahwa zikir kita ini menuju kepada Allah SWT sudah mulai betul ini dengan adanya bergetar, ya. Memang tidak semuanya orang seperti itu, ya, tapi kebanyakan yang kita praktekkan dengan kawan-kawan di sini adalah seperti itu, ya. Bahkan nanti ada yang bisa menangis gitu, ya. Jadi itu dulu, ya, teman-teman, yang apa yang bisa disampaikan. Langsung dicoba saja nanti, karena ini bisa kita gunakan untuk ketika kita baca amalan-amalan yang lain, dan zikir-zikir yang biasa teman-teman baca, ya, zikir pagi petang, ya, atau wiridan, atau amalan-amalan khusus. Caranya adalah mendiamkan pikiran dengan menarik napas panjang
rasakan ke lubang hidung, kemudian masukkan ke kepala. Jadi nanti juga kita coba latihan praktekkan di dalam sholat ya. Karena sholat ini adalah amalan yang paling penting. Bahkan dikatakan amalan yang pertama kali akan dihisab, yang ditanya oleh Allah SWT adalah sholat. Maka bagaimana kita bisa memperbaiki sholat kita, bisa lebih khusyuk, konsentrasi. Nah, insya Allah kita akan bahas di video berikutnya ya. Insya Allah nanti kita jumpa lagi di video berikutnya. Semoga tetap sehat, kaya raya, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.